Sejumlah ekonom dan juga analis sudah mulai memproyeksikan bagaimana tantangan dan juga distorsi apa saja yang kiranya dapat menghit ekonomi kita di tahun 2025 nanti. Sebetulnya kalau dilihat dari neraca dagang kita di tahun depan atau di tahun 2025, tantangan apa yang kiranya Anda lihat dan perlu diantisipasi oleh pemerintah dari saat ini? Silakan, Bu Telisa. Ya, kalau saya nomor satu perang dagang apabila Trump nanti terpilih. Karena kita tahu, Trump cukup keras dengan China, lebih keras daripada Biden ya, ataupun dari Partai Demokrat kan. Jadi, kemungkinan tensi perang dagang itu akan semakin meningkat dan kalau misalkan perang dagang itu meningkat, kita tahu bahwa, itu akan mengganggu ya jalur perdagangan internasional, itu satu challenge yang terbesar. Kemudian yang kedua, saya masih melihat 2025 ini masih cukup panas tensi geopolitik kan kita tahu seperti Houthi menyerang Laut Merah dan lain sebagainya. Itu kan jalur perdagangan internasional di situ terganggu. Jadi kita tetap harus mewaspadai geopolitik yang masih cukup panas di 2025 itu. Kemudian yang ketiga, tantangan untuk neraca dagang kita adalah dari sisi perekonomian China dan US karena ekonomi US memang sih, kalau katanya Trump yang terpilih, dia akan lebih cepat rebound, ya berdasarkan historical-nya Trump gitu kan. Tetapi tetap ada resiko US itu juga, terjebak di dalam resesi ringan atau soft landing. Nah, kalau misalkan Amerika terjebak dalam resesi, dia kan termasuk salah satu tujuan utama kita 5 besar untuk ekspor kita. Terus China. Nah, untuk China sendiri, dia kan masih fight dengan property cases-nya ya, Evergrande. Meskipun China sudah membaik, tapi dia juga mengalami penurunan manufaktur PMI, oversupply di Cina. Jadi karena di Cina sendiri lagi oversupply, dia dumping tuh ya harga-harga itu murah gitu kan ke berbagai negara. Nah itu untuk ekspor industri kita menjadi ancaman seperti itu. Jadi itu yang perlu diwaspadai sih menurut saya tiga hal ya untuk neraca. Makanya tadi diversifikasi ekspor itu menjadi sangat penting ya bahwa ada pasar-pasar non tradisional seperti di Afrika, di Timur Tengah, di Amerika Latin itu yang harus kita garap supaya kita tidak terlalu tergantung pada perubahan-perubahan geopolitik di Amerika dan Cina ya. Nanti perang dagang akan semakin memanas prediksinya pasca kalau misalkan Trump terpilih. Karena kalau dari hasil survei kan ya beda tipis tapi Trump cenderung lebih unggul gitu kan. Ya tapi itu tergantung saya lagi hasilnya nanti seperti apa begitu. Oke, baik Bu Telisa, apakah juga dapat diartikan sebetulnya fundamental ekonomi kita akan lebih baik-baik saja apabila Trump tidak terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat ke depan? Sebetulnya, tergantung negosiasi kita dengan pemerintah Amerika Serikat sendiri. Jadi bagaimana misalkan Trump memperlakukan Indonesia dari sisi GSP-nya, Generalized System of Preference. Jadi sebetulnya selama kita bisa melakukan proksi yang baik dalam hubungan bilateral, karena kalau Trump kan memang lebih kepada hubungan bilateral ya. Jadi, apabila kita bisa menyelesaikan GSP kita, mempertahankan bahwa Indonesia tetap dapat preference dari Amerika Serikat untuk tarifnya, tapi Trump juga akan menekan hubungan antara Indonesia dengan Cina. Nah, itu yang harus kita diplomasikan. Jadi, Trump sendiri akan membuka pasar Amerika selama Indonesia mungkin tidak terlalu ini dengan China ya. Nah, tapi kan sedangkan beberapa kita tahu kedekatan hubungan ekonomi antara Indonesia dengan Cina juga itu sangat erat ya. Jadi, bagaimana kita bermain dua kaki gitu ya, bahwa dengan China juga baik, dengan Amerika baik. Nah, itu bagaimana kita mengkomunikasikan dengan Trump seperti itu ya. Kita kebetulan waktu lalu sebetulnya ada juga berkah ya dari, perang dagang ini gitu. Di satu sisi beberapa investor itu yang dari Amerika akhirnya nggak mau memilih Cina, memilihnya negara selain Cina. Nah, tapi jatuhnya ke Vietnam gitu. Nah, itu yang PR kita gitu. Jadi ada peluang nih, tapi kita nggak bisa manfaatkan karena kita kalah bersaing dengan Vietnam karena regulation certainty kita. Makanya kita harus create regulation certainty supaya kita nggak kalah terus dari Vietnam. Bagaimana kita perusahaan-perusahaan seperti Tesla nggak jadi ya, Foxconn nggak jadi. Jadi banyak banget kenapa sih perusahaan-perusahaan Amerika itu nggak jadi gitu investasi di Indonesia, itu yang harus kita review. Nah, mudah-mudahan nanti dari presiden terpilih sendiri, kita narasinya kan karena beliau juga cukup dekat dengan US ya, karena secara militer beliau juga pernah di sana dan sebagainya. Jadi harapannya tuh bagaimana AS memandang Indonesia itu regulation certainty, harus kita bangun kepercayaan atau trust-nya itu sehingga Amerika juga bisa meningkatkan. Jadi sebenarnya kuncinya adalah bagaimana meningkatkan kepercayaan dari investor di Amerika Serikat sendiri gitu, bahwa ekonomi Indonesia ini dan kita harus melakukan, review gitu, kenapa kita banyak sekali perusahaan Amerika yang mau berinvestasi di Indonesia kemudian tidak jadi. Nah, itu yang harus jadi
challenge ke depan gitu. Jadi artinya bahwa kita kalau bisa diverse semua. Jadi di tengah perang dagang kita tidak terlalu pro Cina, tidak terlalu pro US karena kita adalah negara non-blok. Bagaimana kita bermain untuk di keduanya bahwa kita tetap baik dengan keduanya seperti itu. Itu Oke, menurut baik. saya yang sangat Oke, baik. Dan kuncinya. Anda katakan presiden terpilih lebih bisa untuk mengkomunikasikan hal-hal tersebut begitu ya, dibandingkan sebelumnya, Bu Seharusnya. Telisa? Oh enggak juga, artinya Pak Jokowi sendiri kan memang sudah cukup baik juga ya, pada saat itu kita berhasil, melalui lah perang dagang itu ya. Pak Jokowi tentunya dengan style-nya itu ya, tentu melalui G20 kita adalah waktu itu keketuaan G20 gitu kan. Terus waktu itu di era Trump kita bisa mempertahankan untuk Indonesia mendapatkan GSP karena sempat sebelumnya Trump mengancam Indonesia tidak, karena ini tadi terlalu dekat dengan Cina dan lain sebagainya. Nah, maksud saya di Pak Prabowo ini, di presiden terpilih akan datang melanjutkan itu lebih baik lagi gitu. Tapi kita tidak compare apple to apple bahwa ini lebih baik daripada itu, tapi harapannya bisa lebih baik lagi untuk tadi ya bermain dua kaki untuk gerakan non bloknya lebih baik laginya karena ya beliau sendiri kan emang pernah di sana gitu ya dan Baik. memiliki kedekatan yang lebih gitu di sana. Nah, itu mudah-mudahan itu bisa menjadi bekal untuk lebih baik lagi. Tapi bukan berarti yang dulu tidak baik ya. Dulu juga sudah baik, kita buktinya bisa mempertahankan General System of Preference itu dengan hubungan bilateral yang cukup baik. Karena ada salah satu pengusaha kita juga yang cukup dekat dengan beliau, dengan Presiden Trump gitu ya. Jadi, nah ini harapannya juga bisa dilanjutkan lagi. Tapi siapapun kita ya, Kamala Harris pun ya tetap harus misalkan ya, in cases Kamala Harris yang terpilih, karena juga kita udah hubungan baik ya tetap harus dijaga juga gitu bahwa siapapun presiden Amerika yang terpilih kita harus bisa memanfaatkan momentum ini gitu bahwa Indonesia itu kenapa selama ini gagal untuk berinvestasi dari investasi dari Amerika Serikat. Harusnya ke depan Indonesia sebagai negara besar di G20 harusnya Amerika juga menjadi concern terhadap Indonesia seperti itu.